Oke, selamat datang di channel Sederhana Luar Biasa. Di sini saya akan berbagi pengalaman pemakaian impact merek Ekosen ya. Impact West. Ya, ini kita dapat jasanya itu jasan kuplok ya. Tapi ini ringan banget, menurut saya sih jasanya ini mudah rusak kayaknya. Tapi impactnya itu gede ya, sedang lah, lumayan lah. Kalau sama banding dengan JLD ya kurang lebih sama. Ini saya pemakaian kurang lebih hampir 1 bulan. Selama ini nggak ada kendala sih, karena saya beli dengan harga 350 itu yang paling rendah di kelasnya. Itu harga yang paling rendah itu ya Ekosen aja. Soalnya ini sudah brushless sih. Yang punya Malteng aja yang belum brushless itu harganya kisaran 500 ribuan yang baterai 1, yang baterai 2 sekisar 700-800. Untuk bahannya ini solid, empuk, enak. Ini triggernya juga enak, ininya juga pakai karet, finishingnya cakep, bagus. Ini keterangannya di sini itu 700 Nm, tapi saya agak ragu kalau 700 Nm. Ini kotor ya, sudah saya pakai berkali-kali. Soalnya ini menurut saya selama saya pemakaian ini nggak ada kendala, dan baterainya tergolong awet banget. Saya yang tipe baterainya ini 8 ampere 119 tapi saya belum pernah coba buka sih baterainya ini. Ntar rencana mau saya buka, saya review semua. Jadi itu berapa sih selnya yang di dalam itu. Tapi ini finishing untuk baterainya jelek banget ya. Ini kebuka ya, nggak tahu jatuh kemarin atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi ini tergolongnya kualitas baterainya. Untuk covernya ya, untuk covernya itu saya nilai ya 7 lah. Saya nilai 7. Soalnya kalau saya lihat isi selnya ini, kalau di deskripsi ini kan 8 ampere, kurang lebih dia itu ada kalau enggak 8 10 5 10 ya, 10 sel, dan satu selnya itu rata-rata 1,5 ampere. Jadi dikaliin aja kali 10 sel, berarti kisaran berapa itu, 1,5 kali 10 berarti 10-an ampere gitu. 15 ampere ya, 15 ampere. Di sini tulisannya 8 ampere, tapi yang nggak tahu juga, kadang tuh satu sel baterai itu mempunyai ampere, tegangan ampernya itu beda-beda. Yang ntar kita dibuka aja. Ini ada cover mikanya yang biar kelihatan, mungkin kelihatan besar ya, tapi ini kalau dilepas, mikanya dilepas itu kelihatan kecil banget. Itu hammernya nggak seberapa ya. Saya lihat, kalau saya lihat nih ya sekilas, pengalaman saya yang waktu itu sempat pakai JLD itu, ini lebih kecil. Ini di daerah sini kan hammernya kayak lebih kecil. Ini rencana mau saya bongkar ini ntar, jadi itu biar benar-benar tahu gitu. Jasannya ini ya, cas ini sama baterainya itu, beratan baterainya, casnya itu ringan banget gitu, kayak kerupuk loh. Nah, di paket ini kita dapat kunci mata shock 18. Ini adapter, padahal di sini sudah, sebenarnya ini nggak fungsi, soalnya ini sudah ada gitu, padahal itu nggak perlu adapter lagi, tapi ya udah nggak apa-apa. Dan lagi dapat 24 kunci shock 24, satu lagi kunci shock 13. Nah, ini kunci shock 13 ini kalau di motor Jepang kan benar-benar, bentar, fokus ya, nggak bisa fokus ya. Nah, ini 13 ini rata-rata kalau di kendaraan motor Jepang kita kayak nggak ada gitu loh. Pemakaiannya enak, genggaman enak, triggernya enak, lumayan. Dengan harga 350, kalau sekedar punya atau hobi mempermudah
buka baut, bongkar-bongkar motor sangat rekomen sekali dibanding contohnya kalau kita punya motor matic gitu ya. Kalau kita punya ini tuh, punya impact tuh benar-benar membantu sekali. Untuk tombol bolak-baliknya juga enak, kecepatan modenya semua tuh sama kayak JLD yang merah ya. JLD saya belum pernah lihat JLD yang hitam sih. Kalau yang JLD merah saya pernah pegang juga. Jadi kalau untuk impact ini benar-benar sama. Nah ini baterainya tuh, yang ini apa sih, yang ini mode stop, dia kalau di gitu berhenti otomatis kalau sudah kendor. Kalau yang sini ada low, ada hing, jadi ada yang putaran rendah sama putaran tinggi. Yang putaran rendah, putaran tinggi ini sudah brushless juga, jadi itu baterainya lebih irit ya, awet. Saya belum pernah kehabisan sih. Pernah saya bongkar motor matic, sekali bongkar terus saya cas ulang kan, ngecasnya itu cuma 10 menit sudah penuh lagi, padahal semua dari buka baut 8 sampai pulinya itu pakai impact gitu loh. Dan ini sangat-sangat membantu sekali, cepet sekali, saya buka tuh cepet sekali. Ini solid, karet yang nggak begitu premium tapi ya empuk. Ini karet semua. Ini deskripsinya ya. Oke, fokus. Nah 700 Nm ini saya masih ragu untuk RPM nya 2500 ya, torque impact PM ini saya kurang itu sih, 3900 ini. Oh, low speed sama hing speednya 2500 low speed, hing speednya 3900, tapi saya nggak punya alatnya ya untuk ngetes putarannya, itu saya nggak punya, jadi ya nggak usah lah. Yang penting fungsinya sama harganya benar-benar rekomen sekali buat yang penghobi ya, bukan untuk bengkel. Kalau untuk bengkel mungkin yang saya saranin yang mungkin nggak kuat itu casnya, karena ini benar-benar kayak kerupuk. Ntar kita buka semua aja biar tahu harga 350 kita tuh dapat apa aja gitu loh. Dapatnya tuh kualitasnya gimana, yang dikurangin itu mana gitu. Harga 350 yang dikurangin yang mana, kok bisa kita dapat harga 350? Soalnya ada yang jual tempat online yang jual impactnya aja tanpa baterai itu 300 ribuan gitu loh. Sedangkan kita nambah 50.000 kita sudah dapat semua, dapat kunci, dapat impact, dapat baterai, dapat cas gitu loh. Yang mungkin yang membedain sih menurut saya kekuatannya sih. Soalnya saya juga belum bisa ngecek karena saya nggak punya kunci momen juga. Jadi ya yang menurut saya ngetesnya di kendaraan-kendaraan yang saya bongkar, saya dapat kendala atau enggak. Kalau saya nggak dapat kendala berarti menurut saya rekomen gitu. Ini rencana mau saya bongkar. Nah, bentar ya. Oke, di sini mau saya perlihatkan ya dalemannya EcoSense yang impactnya itu. Untuk casnya aja cuma seperti ini, ini pantas saja, bener-bener ringan gitu loh ya. Menurut saya ini ya ala kadarnya, asal bisa ngecas gitu doang. Ini banyak komponen yang bukan banyak sih, maksudnya tuh sedikit menurut saya komponennya. Ini nggak tahu berapa ampere, 0,8 0,4 ampere, berarti dia pengecasannya kalau benar-benar baterainya habis tergolong lama, karena 1 ampere aja nggak ada dia pengecasan pengeluaran. Ini di sini keterangannya 0,4 ampere sampai 0,8. Ini aja nggak di checklist yang mana gitu. Untuk rangkaian ini tuh berapa ampernya kita nggak tahu. Di sini juga nggak ada keterangannya sih. Voltasenya nggak tahu berapa ampere ya ini ya. Tapi yang jelas itu di antara kedua ini 0,8 sama 0,4. Bentar, fokus ya, 0,8 ampere atau 0,4 ampere. Dan untuk casanya
ya udah seperti ini aja ya. Jadi biar sebelum membeli tahu gitu. Untuk sistem pengecas baterainya kayak gini, BMS ya, kalau nggak salah namanya BMS ya. BMS nya 2 ya, 1 kosong, ini kosong, ini 2 ini aja. Terdapat berapa sel ya ini, kita belum saya buka. 1 2 3 10, bener ini 10 kayaknya. Mau saya tarik dulu. Nah kayaknya seperti ini, 10 sel ya. 1 2 3 4 5 kali 2 10. Ketemunya ini tadi 20 volt. Kita ukur ya, ukurnya dari sini sama sini bisa, terus keluarnya sini juga bisa, 20 volt. Mumpung saya ada multitesternya ya, kita ukur biar lebih detail sekalian. Bener kan 60, agak susah. 20 ya, kelihatan ya, biar kelihatan. Tuh 19 20 ya, 20 sama 20 juga, jadi 20. Nah ini ada keterangannya, satu baterainya 35 kWh, 1,5 mili mAh. Jadi 1,5 ya udah, 1,5 kali 10 sih, nggak tahu juga sih. Kalau 20 volt berarti kan 3 kali, anggap aja ini kalau penuhnya biasanya tuh 4,2 ya, normalnya 4,2 volt. Ini 4 kali 5 ya benar 20, berarti kali 2. Ya kurang tahu sih saya hitungannya seperti apa. Yang penting ini di 20 volt. Ampernya keterangannya di casingnya itu 8 ampere. Kalau saya hitung ini berarti satu baris itu 5 kali 3,5 berarti 6 7 8 ya bener ya, 6 setengah 7 7,5 ampere ya bener, berarti 7,5 ampere ya, atau 8 ampere, bener 8 ampere real menurut saya. Nah kita ulas yang impactnya. Ini bautnya sudah saya bukain semua ya, jadi biar mempersingkat waktu. Nah seperti ini. Nah ini menurut saya perlu diberi grease, karena ini kalau bahannya lumayan tipis ya. Kalau sama JLD saya lihat tuh lebih biar fokus, lebih tebelan JLD. Berarti ini untuk sistem palunya dia nggak pakai itu ya, klaker ya dalamnya sini ya, langsung gini ya. Ya karena harga murah sih, tapi saya belum bongkar yang lainnya, jadi saya nggak tahu. Menurut saya sini sebelah sini perlu dikasih grease kayaknya. Nah habis ini ntar saya kasih grease semua, jadi biar bagus, maksudnya awet gitu. Tapi biasanya kalau dikasih grease takutnya nih ya kekuatannya turun ya. Kalau turun ntar dibersihin lagi aja, itu mah kayak gini aja plastik. Ini kalau saya kasih grease takutnya berantakan kemana-mana, soalnya kayak nggak ada sealnya. Ini seharusnya ada sealnya ini ya, sini ada sealnya, ini tempat seal ini. Oh itu mati hasilnya. Menurut saya ini ringan. Nah yang jadi jantungnya kan ini, maksudnya tuh kekuatannya besar enggaknya tuh dari hammernya ini. Kita ambil hammernya ya. Oh tetap 3 ya, pakai 3 ini, pakai 3. Oh impactnya seperti ini 3, tapi sininya 3 aja ya. Bentar ya, menurut saya ini ringan sih. Ini plastik, ringnya plastik. Intinya tuh kalau ini biar kenceng, maksudnya tuh kekuatannya lebih tinggi, kekuatan impactnya gitu loh
maksimum kekuatannya itu ini 700 Newton meter. Ini kalau saya lihat nggak sampai, ini mentok di 300 ataupun 400. Dilihat dari ini ringan. Nah ini pernya ini yang kalau mau upgrade nih ya, ini diperberat, pernya diperkencang, udah itu aja, asal dinamonya masih kuat gitu aja udah. Saya rasa ini ntar naik gitu ya, kekuatannya bisa naik. Udah biar kotor, aduh seperti ini dulu. Aduh bentar, tangan saya oli semua. Lanjut ke dinamo sama triggernya. Sini ya, dinamo sama triggernya harus kasih grease lagi nih. Untuk bahannya lumayan ya, bahan plastiknya ya. Oke, kita buka, balik ya, ikut ngangkat gitu. Seperti modulnya ini kayaknya sama, yang ini sama kayak JLD kayaknya. Lilitannya ini gede banget ini. Menurut saya rapi, belakang juga pakai klaker, depannya juga ada klakernya, bagus. Untuk dalemannya rapi ya, tergolong rapi, bahannya juga bagus, berkualitas. Dari segi kabel-kabelnya juga gede ya, kabelnya ini bagus. Nah kabelnya ini juga gede. Tracker menurut saya kalau harga 300.000 sangatlah rekomen sekali. Trackernya enak, kekuatannya kalau buat kendaraan sepeda motor itu benar-benar ya dilibas habis semua lah. Dari sini ke sini benar-benar gede banget. Ini supply-nya isi ke sini Pak. Ini loh, kan ada 3 ini. 1 2 3 ini gede banget. Ini kan arus yang dialirkan ke dinamo brushless-nya ini gede banget, mantap. Kalau ini saya untuk mesin dinamonya ini kalau tahu itu bisa digulung ulang ya, maksudnya tuh dikasih lilitan yang lebih besar ya kayaknya. Bagus ini tuh, kasih lilitan yang lebih besar, habis itu dipasang lagi. Soalnya ini tempatnya masih longgar banget. Kalau dikasih lilitan yang lebih besar dikit, nggak tahu sini berapa mili, dikasih lebih besar dikit, gulungannya disamain dah. Baterainya di upgrade jadi yang 20 sel itu, mantap ini kayaknya. Udah tinggal bodinya aja ntar kuat atau enggak, pasti untuk kekuatannya pasti nambah. Nah, udah segitu aja untuk review kita dari Impact EcoSense. Menurut saya sangat rekomen sekali untuk yang sekedar hobi ataupun mempermudah pekerjaan dalam membuka-buka baut ya. Ini sangat-sangatlah mudah. Kalaupun untuk darurat buat ngebor juga bisa, asal kita punya adapternya yang di sini juga bisa. Ini sangat-sangat bermanfaat, sangat membantu lah menurut saya, wajib punya ini. Soalnya benar-benar menurut saya bagus gitu loh. Yang saya lihat bagus tuh ternyata di keseluruhan ini, kalau saya lihat review-review orang dari mungkin JLD atau apa gitu ya, mungkin yang dikurangin dengan harga yang segitu cuma di cas. Kalau sama JLD kayaknya sama deh, soalnya tuh JLD itu casannya itu yang kakak saya kan bengkel, itu nggak sampai setahun sudah kebakar dia casannya itu. Terus untuk mungkin yang dikurangin ya, menurut saya ini, menurut pendapat saya itu kalau dibanding dengan JLD yang harga 500.000 nih ya,
itu dari segi mungkin baterainya kalau dia 3000 itu oke. Ya mungkin kalau ini kan 1500 ya, 1500 nih, 1500. Fokus 1500. Mungkin kalau JLD ini 3000. Sama kalau ini menurut saya sama sih, menurut saya. Tapi kalau saya sendiri belum bongkar sih, jadi lebih detailnya lagi ditimbang. Tapi ini untuk bahannya lumayan menurut saya tipis sih. Dan masih ini pengurangannya menurut saya nggak terlalu signifikan, jadi fungsinya itu masih benar-benar sesuai di dashboardnya ya, di dashboardnya yang nggak sesuai untuk maksimal torsi kekuatan aja sih di sini 700. Kalau 700 saya nggak mungkin lah, benar-benar nggak mungkin. Kalau ini kapasitas mungkin 300, sama dengan JLD yang hitam lah. JLD yang hitam harga 500 ribuan, mungkin dia sudah di harga 500 ribu itu menurut saya. Kalau JLD yang hitam itu ya mending milih ini gitu loh, kalau untuk sekedar hobi. Tapi kalau untuk kebutuhan bengkel ya, kalau ini buat cadangan, kalau tiba-tiba JLD nya rusak ya membantu juga ya, bagus ya menurut saya. Untuk yang mau beli silahkan, mereknya Ekosen ya. Kemarin saya beli itu di harga 350 dan dapat diskon, ketemunya cuma 300 ribu. Jadi ini saya mendapatkan barang cuma 300 ribu sudah nyampe rumah. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan komen. Kalau nggak suka dislike aja, nggak masalah. Sangat-sangat memuaskan loh. Bagus juga ya. Keras, atom keras. Kalau ini sih menurut saya nggak masalah. Yang penting kan kapasitas baterai sama itu real.